Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Dan juga semoga kita semua diberikan kemudahan dalam segala hal. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Materi kelas 6 semester 2, pembelajaran kelima. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan. Hari ini yang akan kita pelajari adalah IPA menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas, kemudian bahasa Indonesia membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan dengan setelah membaca bacaan. Baik, sekarang kita akan langsung saja ke pembelajaran 5 tema 6 subtema 2. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Nah, apa yang dimaksud dengan masa pubertas? Silahkan tulis pengertianmu mengenai masa pubertas pada kolom berikut. Menjawab sebagai contoh, masa pubertas itu adalah masa di mana terjadinya kematangan dan pertumbuhan yang pesat dalam tubuh. Masa pubertas merupakan masa mengalami peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Itu sebagai contoh pengertian dari masa pubertas. Tentu kalian akan mempunyai pengertian sendiri-sendiri mengenai masa pubertas. Silahkan kalian bisa mengisinya, kemudian mendeskripsikannya tentang masa pubertas. Nah, selanjutnya kita akan membuat kelompok yang terdiri dari 3 anak. Setiap kelompok beranggotakan anak dengan jenis kelamin sama. Anak laki-laki satu kelompok dengan anak laki-laki. Anak perempuan satu kelompok dengan anak perempuan. Apakah kamu dan teman-teman satu kelompok sudah memasuki masa pubertas? Lakukan pengamatan secara kelompok. Adapun langkah-langkah pengamatan sebagai berikut. 1. Secara bergantian,
setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap semua anggota kelompoknya. Yang kedua, buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Kemudian, cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. 4. Buat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman satu kelompokmu. 5. Tuliskan hasil kesimpulan setiap anggota kelompok dalam bentuk tabel seperti berikut. Baik, kita lihat tabelnya. Nah, ini tabel hasil pengamatannya. Silahkan nanti buat satu kelompok 3 orang, kemudian nama anggotanya siapa, kemudian silahkan mengamati anggota kelompoknya. Sebagai contoh, anak pertama yang diamati namanya siapa, kemudian umurnya berapa tahun, kemudian masa perkembangannya. Nah, isi hasil kesimpulan masa kanak-kanak atau pubertas. Kemudian, jika kalian menjawab masa perkembangannya sudah memasuki masa pubertas, tuliskan alasannya mengapa. Selanjutnya, anak yang kedua juga sama. Tulis namanya, umurnya, masa perkembangannya. Nah, isi sesuai hasil kesimpulan masa anak-anak atau pubertas. Nah, nanti bisa dilihat anak yang kedua juga sama. Kesimpulannya masih masa anak-anak atau sudah memasuki masa pubertas. Kemudian alasannya kenapa seseorang tersebut sudah masuk masa pubertas atau masih anak-anak. Kemudian yang ketiga juga sama. Namanya siapa, umurnya berapa, kemudian masa perkembangannya seperti apa. Contoh misalkan namanya misalkan Ridwan. Kemudian umurnya sebagai contoh 12 tahun. Kemudian masa perkembangannya seperti apa. Sebagai contoh misalkan sudah tumbuh bulu halus pada selain rambut contohnya, entah itu pada ketiak ataupun juga ada kumis tipis, itu masa perkembangan. Kemudian contoh yang lainnya muncul jakun pada leher, itu sebagai contoh. Kemudian suara yang membesar, itu masa perkembangannya. Kemudian kesimpulannya berarti Ridwan tersebut sudah masuk masa pubertas. Nah, alasannya seperti apa? Alasannya setelah mengalami perkembangan yang tadi disebutkan. Nah, itu sebagai contohnya. Silahkan nanti masing-masing kelompok mengamati setiap anggota kelompoknya. Nah, apakah kamu semakin paham mengenai masa pubertas setelah melakukan kegiatan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai masa pubertas, kalian bisa mencari bacaan yang berisi masa pubertas. Nah, bacaan tersebut dapat kalian peroleh dari majalah ataupun juga internet. Namun, ada baiknya untuk mencari bahan tersebut, bacaan tersebut, kalian harus didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa saat mencari
bacaan tersebut melalui internet. Nah, jika kalian sudah mencari bahan tersebut di internet, maka nanti akan ada pekerjaan untuk kalian setelah mencari tentang ciri-ciri masa pubertas dengan menjawab pertanyaan mengenai bacaan yang sudah kalian baca. Yang pertama, apa judul bacaan yang kamu peroleh? Tentu nanti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan berbeda judul bacaannya. Kemudian yang kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Nah, tentu ketika membaca, kita akan melihat judulnya terlebih dahulu. Kemudian, kalian bisa cari informasi dalam setiap teks apakah sama atau sesuai dengan judul bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Nah, silahkan nanti untuk terlebih dahulu mencari bacaan yang bisa dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan mengenai ciri-ciri masa pubertas tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa simpulkan bahwa masa pubertas ini adalah masa yang akan dilewati oleh setiap manusia. Apakah kamu sudah memasuki masa pubertas? Bagaimanakah bentuk persiapanmu untuk menghadapi masa pubertas? Silahkan kalian bisa menulis hasil renungan diri kalian mengenai masa pubertas pada kolom yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran 5 kita hari ini yang kita pelajari pada tema 6, subtema 2. Kesimpulannya, kita hari ini adalah menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas, kemudian membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan dengan setelah membaca bacaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga menjadi ilmu untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker di tempat umum, kemudian jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.